Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Septianti, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neiza Aziza Zahra yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari rekan-rekan kita dengan topik ESG Investment and Risk Management. Harapannya dengan presentasi ini kita bisa menambah pengetahuan serta pemahaman bersama mengenai bagaimana faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat mempengaruhi investasi serta pengelolaan risiko. Oke, langsung aja untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Afif. Kepada Saudara Afif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Afif Mulia dengan NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu pertama pasar keuangan dan keberlanjutan, risiko dan keuntungan dalam investasi modern, dan yang terakhir pentingnya akuntansi keberlanjutan. Yang pertama, pasar keuangan dan keberlanjutan. Apa sih pasar keuangan itu? Jadi, pasar keuangan itu adalah tempat di mana orang atau perusahaan bisa membeli dan menjual aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan mata uang. Bayangkan saja seperti pasar tradisional saat ini, tapi yang diperjualkan bukan sayur atau ikan, melainkan surat berharga yang mewakilkan kepemilikan atau utang. Nah, pasar ini berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang butuh modal atau misalnya perusahaan yang ingin ekspansi dan pihak yang punya kelebihan dana atau investor. Nah, kenapa kenapa sih isu lingkungan itu penting? Nah, isu lingkungan itu penting karena perubahan iklim atau polusi sekarang jadi faktor penting dalam investasi karena bisa mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak peduli lingkungan bisa menghadapi berbagai risiko seperti denda dari pemerintah, konsumen, atau kerusakan reputasi. Nah, sebaliknya, perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan seringkali lebih stabil dan menarik bagi investor jangka panjang. Dengan kata lain, isu lingkungan bukan lagi sekedar urusan modal, tapi sudah jadi risiko finansial yang nyata. Lanjut, risiko dan keuntungan dalam investasi modern. Nah, adapun aspek utamanya, yang pertama itu risiko. Nah, risiko ini adalah kemungkinan bahwa investasi Anda tidak akan memberikan hasil yang diharapkan atau bahkan rugi. Risiko bisa datang dari berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi yang buruk, kinerja perusahaan yang menurun, atau peristiwa politik yang tidak terduga. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan ini adalah imbal hasil yang Anda dapatkan dari investasi atau capital gain. Jadi selisih harga jual dan harga beli. Dan juga bisa didapatkan dari dividen atau keuntungan bagi hasil dari saham atau kenaikan aset juga. Yang seterusnya, selanjutnya ada aspek tambahan, yaitu keberlanjutan. Nah, kenapa sih keberlanjutan ini masuk ke dalam aspek tambahan? Nah, di investasi zaman sekarang ini keberlanjutan itu lumayan penting. Nah, merujuk pada seberapa baik suatu perusahaan yang mengelola dampak sosial dan lingkungannya. Perusahaan yang berkelanjutan biasanya punya manajemen yang lebih baik, reputasi yang kuat, dan inovasi yang lebih unggul. Yang terakhir, pentingnya akuntansi keberlanjutan. Apa sih akuntansi keberlanjutan itu? Akuntansi keberlanjutan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu perusahaan. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan, tapi juga bagaimana laba itu dicapai dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah, apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan. Dengan laporan ini, para investor dan pemangku kepentingan bisa melihat risiko dan peluang yang tidak tercatat dalam laporan keuangan konvensional. Hal ini membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Afif
penyampaian materinya. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Arya. Kepada Saudara Arya dipersilakan. Kemudian perkenalkan, saya Arya Palevi dan ujian PM 146. Sini saya akan jelaskan jenis-jenis utama investasi ESG. Yang pertama adalah investasi berbasis nilai, adalah strategi investasi yang berfokus pada membeli saham atau aset yang dianggap undervalued atau harganya lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik ini biasanya dihitung berdasarkan analisis fundamental seperti kinerja keuangan, aset perusahaan, prospek pertumbuhan, dan faktor ekonomi lainnya. Prinsip utama yang pertama adalah membeli di bawah nilai intrinsik. Investor mencari saham yang harganya di pasar lebih rendah daripada nilai wajarnya. Yang kedua, fokus jangka panjang, yaitu mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka panjang, bukan keuntungan cepat. Yang ketiga, analisis fundamental, yaitu menilai laporan keuangan, rasio keuangan, kualitas manajemen, serta posisi kompetitif perusahaan. Yang keempat, margin of safety atau batas keamanan, yaitu membeli dengan harga yang cukup jauh di bawah nilai intrinsik untuk meminimalkan risiko kerugian. Contoh, investor menemukan sebuah perusahaan dengan nilai intrinsik 5.000 per lembar saham, tetapi di pasar harganya hanya 3.000. Dengan strategi value investing, investor membeli saham tersebut dengan harapan harga suatu saat akan naik mendekati atau melampaui nilai wajarnya. Tokoh terkenal seperti Warren Buffett dan Benjamin Graham dikenal sebagai pelopor value investing. Investasi yang kedua adalah integrasi ESG atau Environmental, Social, and Governance. Definisi integrasi ESG adalah strategi investasi dan manajemen bisnis yang memasukkan aspek lingkungan atau environmental, sosial atau social, dan tata kelola atau governance ke dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberlanjutan, etika, dan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Komponen utama yang pertama adalah environmental atau lingkungan, mengukur dampak perusahaan terhadap lingkungan, misalnya emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua adalah sosial, menilai bagaimana perusahaan berhubungan dengan karyawan, konsumen, komunitas, dan rantai pasok. Contohnya, hak tenaga kerja, kesetaraan, keselamatan kerja, serta kontribusi sosial. Yang ketiga adalah governance atau tata kelola, berkaitan dengan sistem manajemen dan kepemimpinan perusahaan, termasuk transparansi, anti korupsi, struktur dewan direksi, serta perlindungan hak pemegang saham. Tujuan dari integrasi ESG adalah yang pertama, mengurangi risiko non-finansial, atau misalnya kerusakan reputasi, denda regulasi, konflik sosial. Yang kedua, meningkatkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan yang ketiga adalah menarik investor yang peduli pada keberlanjutan atau sustainable investor. Contoh dari ESG, bank atau manajer investasi menilai perusahaan bukan hanya dari sisi laporan keuangan, tetapi juga apakah perusahaan tersebut ramah lingkungan, memiliki praktik ketenagakerjaan yang adil, dan dikelola secara transparan. Perusahaan energi yang terbarukan dinilai lebih baik dari perspektif ESG. Selanjutnya adalah investasi berdampak. Definisi investasi berdampak adalah strategi investasi yang bertujuan mencapai keuntungan finansial sekaligus menghasilkan dampak sosial dan atau lingkungan yang positif, terukur, dan berkelanjutan. Berbeda dengan filantropi yang murni memberi donasi, investasi berdampak tetap berorientasi pada profit, tapi profit tersebut berjalan seiring dengan tujuan keberlanjutan. Karakteristik utama yang pertama adalah niat atau intentionality. Investor secara sadar ingin menciptakan dampak sosial atau lingkungan positif melalui investasinya. Yang kedua adalah pengukuran dampak. Setiap investasi dievaluasi dengan indikator terukur, misalnya jumlah emisi yang berkurang, peningkatan akses pendidikan, atau jumlah masyarakat yang terbantu. Yang ketiga adalah pengembalian finansial. Tetap berorientasi pada profit, bisa berupa market return atau setara pasar, atau below market return atau di bawah pasar, tapi tetap menghasilkan. Yang keempat dan terakhir, diversitas sektor. Umumnya banyak ditemukan di sektor energi terbarukan, kesehatan, pendidikan, teknologi inklusif, dan keuangan mikro. Contoh dari investasi berkelanjutan adalah investor menanam modal pada perusahaan energi surya di daerah terpencil untuk memperluas akses listrik masyarakat, sekaligus mendapatkan keuntungan dari penjualan listrik. Investasi pada startup pendidikan digital yang membantu anak-anak di daerah pedesaan mengakses materi pembelajaran dengan biaya murah. Pembiayaan untuk UMKM ramah lingkungan yang mengurangi penggunaan plastik. Mungkin sekian dari saya. Saya kembali moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya sudah menyampaikan materinya. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Verly. Kepada Saudara Verly, persilakan.
Baiklah moderator, terima kasih atas waktunya. Baik kawan-kawan semua, jadi di sini saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu mengenai risiko dan keberlanjutan. Pada risiko dan keberlanjutan ini, perspektif organisasi ESG itu butuh info lebih dari laporan keuangan, data internal, dan sistem akuntansi penting. Ya, yang dimaksud itu adalah yang pertama, karena kepopuleran dari investasi ESG ini semakin meningkat, dapat memicu permintaan informasi tambahan. Dari keputusan investasi ESG membutuhkan lebih banyak informasi dibandingkan hanya kinerja keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh investor ESG tidak hanya bisa berasal dari penilaian atau sumber eksternal dalam target investasi, baik itu organisasi, proyek, atau entitas lainnya. Nah, maka sebab itu ada beberapa pengidentifikasian risiko terkait keberlanjutan. Yang pertama itu mengenai manajer organisasi, salah satunya elemen kunci untuk mengatasi keberlanjutan. Melalui pertimbangan ketidakpastian, manajer organisasi selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai jenis risiko, baik terkait perubahan politik, mendadak, fluktuasi mata uang, atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Lanjut yang kedua, perubahan iklim. Jadi yang dimaksud dengan perubahan iklim ini adalah ilustrasi ketidakpastian yang meningkat. Maksudnya perubahan iklim ini menjadi implikasi yang luas pada risiko organisasi. 3 kategori yang dihadapi organisasi dalam menghadapi perubahan iklim meliputi risiko fisik, transisi, dan juga risiko kewajiban. Risiko fisik itu risiko yang paling mudah, yang sangat-sangat mudah dipahami. Misalnya cuaca buruk yang dapat mempengaruhi fasilitas-fasilitas produksi atau logistik. Risiko transisi berkaitan dengan perubahan kebijakan teknologi dan struktur sosial menuju ekonomi rendah karbon yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan preferensi konsumen. Risiko kewajiban merujuk pada potensi tanggung jawab hukum bagi organisasi yang mungkin dianggap bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Mirip dengan kasus Asben. Pada risiko ini, ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, kebutuhan informasi ESG. Informasi internal organisasi yang sangat penting untuk keputusan investasi ESG. Yang kedua, ketidakpastian dalam keberlanjutan. Yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam keberlanjutan adalah ketidakpastian yang terkait keberlanjutan terus-menerus atau terus meningkat. Dalam organisasi harus mengolah risiko dengan pendekatan adaptasi dan ketahanan. Oleh sebab itu, ketidakpastian yang berlanjutan itu harus diatasi. Risiko keberlanjutan yang ketiga itu risiko keberlanjutan 3 jenis atau risiko yang dihadapi organisasi terkait perubahan iklim. Seperti yang tadi dijelaskan, risiko fisik, transisi, dan kewajiban. Bisa next. Selanjutnya, penilaian risiko dan keputusan. Penilaian risiko dan keputusan itu ada beberapa metode. Yang pertama itu metode kualitatif. Pada metode kualitatif ini menggunakan matrik risiko atau metode yang dipakai pada umumnya sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan menekankan risiko. Metode ini menjadi salah satu alat yang sering digunakan untuk memvisualisasikan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan tingkat keparahan dampaknya. Metode yang kedua yang dipakai yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini, pada kasus ini, organisasi memerlukan atau nilai finansial untuk membandingkan risiko dan mengambil keputusan yang terukur. Jadi, pada metode ini, organisasi atau ESG itu mengambil keputusan yang lebih terukur karena dibandingkan antara risiko untuk mengambil keputusan yang dapat kita ambil. Penilaian kuantitatif dalam konteks berlanjutan memiliki tantangan sendiri seperti kesulitan mengukur nilai sosial atau lingkungan secara akurat. Untuk itu, pemodelan skenario yang digunakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan masa depan, misalnya mode transisi menuju ekonomi rendah karbon, yang dapat digunakan mengevaluasi dampak terhadap rantai pasok, biaya operasional, dan kelayakan investasi. Peran dan risiko inaction. Peran dan risiko inaction itu memiliki beberapa alat. Yang pertama itu SBSC, yang kedua LCA, yang ketiga EP dan L.
Alat ini digunakan pada akuntansi keberlanjutan. Seperti akuntansi keberlanjutan. Alat ini digunakan untuk menilai risiko yang sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan relevan. Dan alat ini juga dapat membantu organisasi dalam mengukur dan memahami dampak keberlanjutan. Dialog stakeholder in action, hilang peluang dan biaya lebih besar. Pada dialog stakeholder, resiko pada dialog stakeholder adalah dialog aktif dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, komunitas lokal, regulator, dan investor yang memberikan wawasan tambahan mengenai tren yang belum terlihat atau sinyal awal perubahan penting. Ini dikenal sebagai pendekatan dialogik dalam akuntansi yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman organisasi dengan ekspektasi masyarakat luas. Selanjutnya, resiko dari tidak bertindak. Risiko dari tidak bertindak mengabaikan risiko keberlanjutan, bukan hanya berbagai kehilangan peluang bisnis di masa depan. Potensi mengenai organisasi itu sendiri. Banyak studi yang menunjukkan bahwa biaya ini dari inaction terhadap isu keberlanjutan seperti dampak bencana iklim atau ketidakpatuhan terhadap regulasi jauh lebih besar dari biaya untuk melakukan adaptasi dan transisi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan komunikasi. Pada pengambilan keputusan dan komunikasi, ada 3, yaitu keberlanjutan wajib terintegritas, kerangka ESG selaras visi jangka panjang, dan tidak cukup hanya ROI. Yang dimaksud dengan keberlanjutan wajib terintegritas, pada ESG, integritas keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan secara internal. Proses pengambilan keputusan organisasi yang mempertimbangkan keberlanjutan membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan pengambilan keputusan tradisional. Tidak cukup hanya mengandalkan parameter keuangan atau return of investment (ROI), melainkan juga harus mengintegritaskan variabel non-keuangan yang mencakup emisi karbon, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta tata kelola perusahaan. Yang kedua, komunikasi, evaluasi keberlanjutan. Komunikasi evaluasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan, komunikasi eksternal atas penilaian keberlanjutan menjadi dimensi penting dalam proses akuntabilitas. Tanpa adanya transparansi informasi, pemangku kepentingan eksternal seperti investor, regulator, LSM, dan masyarakat umum tidak dapat mengevaluasi komitmen dan kinerja keberlanjutan organisasi. Disinilah peran pelaporan keberlanjutan menjadi vital. Yang terakhir, ketimpangan kekuasaan dalam sistem akuntabilitas keberlanjutan atau ROI. Jadi yang dimaksud dengan ROI ini adalah ketimpangan kekuasaan dalam sistem akuntabilitas keberlanjutan. Dalam dunia korporasi modern, pemangku kepentingan tidak memiliki kekuatan yang setara dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Investor dan pasar keuangan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas lokal, pekerja, atau kelompok rentan. Hal ini juga menimbulkan dilema etika dan pernyataan kritis terkait ekspektasi dari pemangku kepentingan yang berkuasa, seperti investor institusional menggeser perhatian organisasi dari kepentingan kelompok lain yang mungkin lebih terdampak oleh aktivitas perusahaan. Mungkin cukup sekian materi dari saya, yaitu materi 3. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferli atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, materi keempat dan kelima akan dibawakan oleh Derian. Kepada Derian, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Izin masuk, perkenalkan nama saya Derian Surya Permana dengan ujung NPM 036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi keempat terkait keberlanjutan menjadi fitur di pasar keuangan. Keberlanjutan sekarang makin sering dibicarakan di pasar keuangan karena investor sadar akan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang bisa berpengaruh besar terhadap nilai perusahaan di masa depan. Untuk itu, kita akan membahas tentang perbandingan laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan. Laporan keuangan sendiri itu sudah terstruktur dan sudah baku
karena berdasarkan PSAK dan gampang dibandingkan antar perusahaan. Sedangkan laporan keberlanjutan sendiri merupakan laporan yang justru lebih rumit dibandingkan laporan keuangan karena tiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda, pengumpulan data yang berbeda, dan fokusnya juga beda. Hal ini mengakibatkan investor tidak bisa menggunakan model analisis keuangan yang biasa dipakai, tetapi harus belajar cara membaca dan menafsirkan data ESG itu sendiri. Sehingga laporan keuangan justru terkadang lebih efektif untuk investor dibandingkan laporan keberlanjutan. Kedua, fokus investor terhadap keberlanjutan. Nah, fokus investor sendiri terhadap keberlanjutan tetap mengutamakan pada uang, karena mereka akan menilai keberlanjutan dari sisi dampaknya ke kinerja finansial perusahaan. Apakah bisa meningkatkan keuntungan atau justru menambah risiko untuk kerugian gitu. Masalahnya di industri ESG sendiri itu terdapat masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam fokus terhadap keberlanjutan gitu kan. Yang ketiga, pengaruh peringkat ESG terhadap keputusan investor gitu kan. Nah, proses analisis ESG juga memakan banyak waktu dan sumber daya karena data jarang siap untuk dipakai gitu kan. Investor harus memilah mana informasi yang penting, menilai kualitas datanya, lalu menggabungkan ke dalam keputusan investasi gitu kan. Nah, karena itu banyak investor akhirnya mengambilkan peringkat ESG itu sendiri sebagai acuan tepat dan pengambilan keputusan oleh investor gitu kan. Kemudian ada kesenjangan informasi yang dibutuhkan investor terhadap informasi yang disampaikan perusahaan gitu kan. Nah, jadi informasi yang dibutuhkan investor itu sendiri terkadang harus lebih detail gitu kan. Sedangkan informasi yang disampaikan perusahaan untuk eksternal umumnya itu bersifat ada sedikit perubahan dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh internal perusahaan gitu kan. Jadi investor itu harus menggali lagi informasi dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan keputusan, kembali lagi untuk mendapatkan keputusan apakah investor itu bakal mengambil keputusan terhadap perusahaan itu, dan untuk melihat perusahaan itu akankah lebih baik ke depannya gitu kan. Oke, next. Oke, kita lanjut ke materi kelima, yaitu kita akan bahas mengenai peran skor ESG, peringkat, dan daftar peringkat. Nah, di sebelumnya kan kita udah bahas nih terkait pengaruh peringkat ESG dalam pengambilan keputusan kan. Nah, ini nggak beda jauh. Yang pertama ada perbedaan metodologi dan implikasi gitu kan. Nah, untuk penelitian mutakhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar penyedia rating ESG karena variasi dalam cakupan, metode pengukuran, dan pembobotan. Akibatnya, satu perusahaan bisa memperoleh skor yang sangat berbeda tergantung agensinya, sehingga menyulitkan perbandingan lintas penyedia dan berpotensi menimbulkan keputusan investasi yang tidak sesuai gitu kan. Kemudian ada pendekatan indeks. Nah, ini masih masuk ke dalam itu tadi, dalam metodologi dan implikasi. Nah, pendekatan indeks ini terbagi menjadi dua, yaitu berbasis kriteria eksklusi dan best in class gitu kan. Kita akan bahas mengenai kriteria eksklusi dulu. Kriteria eksklusi dalam pendekatan indeks yaitu dia berbasis pada ambang sektor minimum tahunan biasanya, seperti tembakau, senjata kontroversial, bahkan batu bara tertentu gitu. Pendekatan ini menuntut tingkat manajemen resiko ESG minimum dan dapat mengecualikan seluruh perusahaan dari aktivitas tertentu gitu kan. Kemudian ada pendekatan berbasis best in class gitu kan. Nah, di mana pemimpin dengan skor tertinggi di setiap industri masuk ke indeks.
biasanya hanya 10-30% dari semesta yang dievaluasi. Nah, secara historis, pendekatan ini tidak terlalu memakai eksklusi berbasis sektor, sehingga pemimpin dari industri yang kontroversial, misalnya tembakau, tetap dapat terpilih. Kemudian ada dampak pasar modal terhadap penilaian ESG. Nah, tadi kan udah kita bahas nih terkait penilaian ESG peringkat gitu kan. Nah, ini apa sih dampaknya terhadap pasar modal gitu kan. Nah, aliran dana dan preferensi investor, ketika label dan penilaian keberlanjutan semakin menonjol, dana dengan peringkat tinggi cenderung mendapatkan arus masuk. Nah, sedangkan dana dengan peringkat rendah mengalami arus keluar. Nah, hal ini nunjukin bahwa investor itu secara agregat menilai keberlanjutan gitu. Kemudian ada biaya modal ekuitas. Nah, perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial dan keberlanjutan yang lebih baik cenderung menikmati biaya modal ekuitas yang lebih rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasar modal menghargai pengelolaan risiko non-finansial. Dan terakhir, ada regulasi dan konsolidasi industri rating. Gitu. Nah, karena pengaruhnya semakin besar terkait perankingan atau daftar peringkat dari ESG itu sendiri, regulator di berbagai yurisdiksi mendorong adanya standar dan kode etik untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyedia rating ESG. Jadi rating ESG atau peringkat ESG ini bakal lebih ditransparansi gitu kan. Nah, di sisi lain, pasar juga banyak yang bergerak menuju konsolidasi. Misalnya lembaga pemeringkat tradisional yang mengakuisisi penyedia rating ESG. Nah, hal ini dapat meningkatkan kualitas metodologi tetapi juga menimbulkan resiko biaya yang lebih tinggi dan berkurangnya kompetisi. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari peran dan peringkat ESG ini, yaitu skor dan peringkatan ESG itu bermanfaat sebagai titik awal penyaringan investasi dan alat komunikasi eksternal. Nah, namun skor tersebut bukan pengganti analisis fundamental maupun penilaian materialistis sektor spesifik. Nah, investor sebaiknya memahami metodologi di balik skor, membandingkan berbagai penyedia, mengombinasikan data ESG dengan analisis risiko term tradisional, serta memperhatikan dinamika regulasi yang terus berkembang. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Derian atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir, yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Faza. Saudara Faza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran pasar keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu 1. Peran pasar keuangan. Pasar keuangan jadi saluran utama integrasi ESG dalam investasi. Artinya, investor sekarang tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga faktor keberlanjutan. ESG sudah menjadi bagian penting dalam menilai risiko dan peluang investasi. 2. ESG umumnya berdampak positif pada kinerja keuangan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik ESG yang baik biasanya lebih stabil, lebih dipercaya, dan kinerjanya cenderung lebih baik dibanding pesaing. 3. Transparansi dan standar laporan ESG sangat penting. Investor hanya bisa mengambil keputusan tepat jika data ESG yang disajikan perusahaan jelas, konsisten, dan bisa dibandingkan antar perusahaan. Dan yang keempat, tantangan perbedaan rating ESG dan resiko greenwashing. Masih sering terjadi perbedaan penilaian antar lembaga rating ESG. Selain itu, ada kasus produk investasi yang berlabel hijau, tapi sebenarnya tidak benar-benar berorientasi pada keberlanjutan. Kedua, ESG dan kinerja keuangan. Dampak ESG bergantung pada isu yang material di tiap industri. Misalnya, isu lingkungan lebih penting untuk sementara isu tata kelola lebih penting untuk sektor keuangan. Jika isu yang relevan dikelola dengan baik, kinerja perusahaan juga lebih baik. Perusahaan intens karbon hadapi risiko lebih tinggi.
Perusahaan yang bergantung pada bahan bakar fosil menghadapi biaya tambahan baik dari kebijakan iklim maupun dari pasar yang memberi harga risiko lebih tinggi. Dana ESG tidak selalu unggul, sering biaya lebih tinggi. Tidak semua produk investasi berlabel ESG menghasilkan keuntungan lebih baik. Banyak juga yang membebankan biaya lebih tinggi sehingga pemilihan manajer dan metode analisis ESG sangat berpengaruh. 3. Keterlibatan investor. Engagement efektif bisa menciptakan return positif. Engagement adalah dialog aktif antara investor dengan perusahaan untuk mendorong perbaikan. Jika berhasil, engagement terbukti bisa meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberi keuntungan finansial. Investor dorong perbaikan pada perusahaan dengan tata kelola lemah. Biasanya, perusahaan dengan tata kelola yang kurang baik menjadi target investor agar lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih berkomitmen pada keberlanjutan. Dan yang terakhir, transparansi data dan fokus isu material jadi kunci. Untuk engagement yang efektif, investor membutuhkan data ESG yang jelas dan fokus pada isu yang benar-benar penting, bukan sekedar simbolik. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faza atas penyampaiannya. Dan terima kasih juga kepada para pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Untuk memperkuat pemahaman kita semua, akan ada penyampaian kesimpulan dari presentasi hari ini yang akan dibacakan oleh Saudara Cornel. Kepada Saudara Cornel, dipersilakan. Baik, kesimpulan yang kita dapat adalah integrasi faktor ESG kini menjadi strategi penting di tengah ketidakpastian global. Pasar keuangan tidak hanya menilai resiko dan imbal hasil finansial, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. ESG membantu mengurangi resiko reputasi, regulasi, dan operasional, sekaligus membuka peluang inovasi hijau. Meski dampaknya ada kinerja keuangan berbeda antar industri, bukti menunjukkan penerapan ESG yang konsisten memperkuat stabilitas bisnis, kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara global. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara presentasi dengan topik ESG, Investment and Risk Management. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca kesimpulan, serta teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Niza Aziza Zahra selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.